Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Dzakirah Muslim akan membagikan kisah menarik tentang sejarah Islam yang berkaitan erat dengan bulan suci ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan-bulan lainnya? Atau, apakah puasa ini sudah ada sebelum datangnya Islam? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sering terlintas di pikiran kita, dan jujur, kami juga pernah memikirkannya. Dalam video kali ini, insya Allah Dzakirah Muslim akan mengupas tuntas dari awal mula turunnya perintah puasa hingga sejarah puasa Ramadan itu sendiri. Jadi, jika ada informasi yang terlewat atau kurang jelas, jangan ragu untuk menambahkan di kolom komentar di bawah ya. Sebelum kita menyelami lebih dalam mengenai sejarah puasa Ramadan, mari kita mulai dengan memahami asal mula ibadah puasa itu sendiri. Menariknya, puasa bukanlah praktik yang baru muncul di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, ibadah ini telah dilakukan sejak zaman para nabi sebelumnya sebagai bentuk pengabdian dan penghayatan spiritual. Puasa pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mengajarkan kita untuk menahan diri dari berbagai nafsu, termasuk makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkannya. Dalam sejarahnya, banyak nabi yang telah melaksanakan puasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atau sebagai bentuk tobat atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Salah satu kisah yang paling menarik adalah mengenai Nabi Adam alaihissalam, nabi pertama yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Kisah ini dimulai ketika Nabi Adam dan istrinya, Siti Hawa, diturunkan ke bumi setelah terpengaruh oleh hasutan iblis untuk memakan buah kuldi. Setelah mereka berada di bumi, mereka harus menghadapi dua hukuman yang sangat berat. Pertama, Nabi Adam dipisahkan dari Siti Hawa dan terpaksa hidup jauh darinya. Kedua, kulit Nabi Adam pun terbakar akibat panasnya sinar matahari sehingga tampak menghitam. Dua hukuman ini membuat Nabi Adam merasa sangat menyesal dan berdoa kepada Allah, memohon ampunan atas dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasih sayangnya mendengar doa Nabi Adam dan memberikan pengampunan. Sebagai bentuk pengampunan tersebut, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Mendapatkan perintah ini, Nabi Adam pun melaksanakan puasa dengan penuh rasa syukur dan sukacita sebagai tanda penyesalan dan pengharapan akan ampunan dari Sang Pencipta. Pada hari pertama, kulit Nabi Adam alaihissalam yang sebelumnya berwarna hitam mulai mengalami perubahan yang menakjubkan. Perlahan-lahan, warna kulitnya kembali menjadi putih, seolah-olah mengingatkan kita pada keindahan asal-usulnya. Proses transformasi ini tidak berhenti di situ, terus berlanjut hingga hari puasa yang ketiga, di mana kulit tubuh Nabi Adam alaihissalam kembali ke kondisi normalnya, bersinar dengan kemurnian yang semula. Inilah sebabnya mengapa puasa ini dikenal dengan sebutan Ayyamul Bid, yang berarti hari kembali putih. Namun, keajaiban puasa ini tidak hanya terletak pada perubahan fisik semata. Melalui ibadah puasa yang dilakukannya, Nabi Adam alaihissalam juga mendapatkan berkah yang luar biasa. Di Bukit Jabal Rahmah, tempat yang penuh makna, beliau dipertemukan kembali dengan Siti Hawa, pendamping setianya. Pertemuan ini bukan hanya sekedar reuni, tetapi juga simbol dari kasih sayang dan pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama kali puasa turun pertama kali di Nabi Adam. Mari kita lanjutkan perjalanan kita melalui sejarah para nabi yang menjalankan perintah puasa. Salah satu nabi yang terkenal dalam hal ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam kisahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana besar berupa air bah kepada kaumnya yang ingkar. Namun, Nabi Nuh dan para pengikut setianya berhasil selamat dengan menaiki bahtera besar yang telah mereka bangun. Setelah terombang-ambing di lautan selama 10 bulan, mereka akhirnya berlabuh di Gunung Judi yang terletak di Armenia. Setibanya di sana, Nabi Nuh alaihissalam merasakan
betapa besar nikmat dan pertolongan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam, beliau memerintahkan para pengikutnya, termasuk hewan-hewan yang ada di dalam bahtera, untuk berpuasa. Puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh bukan hanya sekedar ritual, tetapi merupakan bentuk syukur yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya, kita beralih kepada Nabi Daud alaihissalam, yang juga dikenal menjalankan ibadah puasa sebagai wujud keimanannya kepada Allah. Nabi Daud memiliki cara unik dalam berpuasa, yaitu dengan melaksanakan puasa secara selang-seling. Ia berpuasa 1 hari, kemudian tidak berpuasa di hari berikutnya, dan begitu seterusnya. Praktek puasa ini kemudian dikenal dengan sebutan puasa Daud. Ini menunjukkan betapa Nabi Daud sangat menghargai ibadah dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang berbeda. Kemudian, kita tidak bisa melupakan Nabi Musa alaihissalam, yang juga menjalankan ibadah puasa dalam konteks yang sangat dramatis. Dalam kisahnya, Nabi Musa dan Bani Israel berada dalam situasi yang sangat sulit ketika mereka terjebak di tepi Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Dalam kebingungan dan ketakutan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan izin Allah, tongkat itu membelah lautan, menciptakan jalan setapak yang bisa dilalui oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Setelah mereka berhasil menyeberangi Laut Merah, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya, dan dengan kuasa Allah, Fir'aun beserta bala tentaranya yang mengikuti mereka tenggelam dalam gelombang air yang kembali menutup. Kejadian ini bukan hanya menunjukkan kekuasaan Allah, tetapi juga menjadi momen penting bagi Nabi Musa dan umatnya untuk bersyukur atas keselamatan yang mereka terima. Peristiwa yang sangat bersejarah ini, yaitu selamatnya Bani Israel dari cengkraman Fir'aun, menjadi momen penting yang menginspirasi Nabi Musa alaihissalam untuk memerintahkan kaumnya berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Puasa ini dikenal dengan sebutan puasa Asyura yang memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Namun, menariknya, puasa ini tidak hanya menjadi tradisi bagi Bani Israel. Nabi Muhammad SAW pun turut menjalankan ibadah puasa ini. Dalam beberapa riwayat, diceritakan bahwa Rasulullah memiliki kebiasaan berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Pada masa itu, beliau melakukannya sendirian tanpa memerintahkan umat Islam untuk ikut serta. Kebiasaan ini terus beliau jalankan hingga beliau dan para sahabatnya melakukan hijrah ke Madinah. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah mendapati bahwa kaum Yahudi di sana juga menjalankan puasa pada tanggal 10 Muharram. Rasa ingin tahunya pun muncul, dan beliau bertanya kepada salah satu sahabatnya, "Wahai sahabatku, puasa apakah yang sedang dilakukan oleh kaum Yahudi?" Sang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, mereka sedang berpuasa Asyura untuk memperingati selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun." Mendengar penjelasan tersebut, Rasulullah pun merespon dengan tegas, "Aku lebih berhak untuk menjalankan puasa tersebut." Sejak saat itu, puasa Asyura tidak hanya menjadi tradisi bagi kaum Yahudi, tetapi juga diadopsi oleh umat Islam sebagai bentuk syukur dan penghormatan terhadap sejarah yang agung ini. Kewajiban puasa dalam Islam memiliki sejarah yang menarik dan penuh makna. Ternyata, puasa yang kita kenal sekarang ini tidak langsung ditetapkan. Setahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menjadi dasar syariat puasa bagi umat muslim. Inilah yang menjadi cikal bakal puasa Ramadan yang kita jalani setiap tahun. Setelah hijrah, Rasulullah dan para sahabat mengalami banyak perubahan dalam kehidupan mereka. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah perintah dari Allah untuk mengganti kiblat sholat. Awalnya, umat muslim diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Aqsa, namun setelah 1 tahun, wahyu baru datang yang memerintahkan agar kiblat diubah ke Masjidil Haram di Mekah. Perubahan arah kiblat ini bukan hanya sekedar perubahan fisik, tetapi juga memiliki makna yang dalam. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Allah ingin membedakan umat muslim dari umat-umat sebelumnya, seperti Nasrani dan Yahudi,
yang pada saat itu masih beribadah menghadap ke Masjidil Aqsa. Dengan mengubah kiblat, Allah menunjukkan identitas baru bagi umat Islam yang sedang berkembang. Selain perintah untuk mengganti kiblat, Rasulullah juga menerima wahyu yang sangat penting, perintah untuk berpuasa. Puasa ini menjadi salah satu pilar dalam syariat Islam dan merupakan bentuk ibadah yang memiliki banyak hikmah. Dalam puasa, umat muslim diajarkan untuk menahan diri dari makan dan minum, serta berbagai hal yang membatalkan puasa dari fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan waktu untuk merenung, meningkatkan ketakwaan, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Ini adalah kesempatan untuk membersihkan jiwa dan memperbanyak amal ibadah, serta berbagi dengan sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Wahyu itu berupa turun di surah Al-Baqarah ayat 183. Pasti kalian pernah dengar, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa." Pada suatu ketika, wahyu Allah pun turun kembali. Kali ini melalui Al-Baqarah ayat 185 yang menegaskan bahwa puasa yang diwajibkan bagi umat Islam adalah puasa Ramadan. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah SAW menghapus kewajiban puasa Asyura yang sebelumnya ada. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, "Barang siapa yang ingin berpuasa pada hari Asyura, silakan, dan bagi yang tidak ingin, tidak ada paksaan." Dengan demikian, puasa Ramadan menjadi satu-satunya puasa yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Namun, saat awal pelaksanaan puasa Ramadan, umat muslim menghadapi tantangan yang cukup berat. Mengapa demikian? Karena puasa Ramadan ini harus dijalankan selama 30 hari berturut-turut, dan pada saat itu, umat muslim belum terbiasa untuk berpuasa dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa bulan Ramadan jatuh pada musim panas yang sangat terik, di mana suhu udara sangat panas dan kondisi lingkungan pun gersang. Umat muslim harus menjalani aktivitas sehari-hari sambil menahan rasa haus yang menyengat sepanjang hari. Lebih dari itu, dalam riwayat lain, diceritakan bahwa saat berbuka dan sahur, mereka hanya memiliki makanan seadanya. Menu yang mereka nikmati sangat sederhana, seringkali hanya berupa kurma yang dicampuri dengan sedikit tepung atau air, dan jumlahnya pun tidak banyak. Bayangkan betapa beratnya perjuangan mereka dalam menjalani puasa di tengah kondisi yang serba terbatas ini. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Di tengah bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk berjuang melawan musuh, yaitu kafir Quraisy, dalam sebuah pertempuran yang sangat bersejarah. Ya, pertempuran itu adalah Perang Badar yang terjadi di bulan suci ini. Perang Badar bukan hanya sekedar pertempuran fisik, tetapi juga merupakan ujian iman dan ketahanan bagi umat muslim pada masa itu. Bayangkanlah, di tengah medan perang yang penuh tantangan, terdapat 313 pasukan muslim yang tidak hanya harus berjuang untuk mempertahankan keyakinan mereka, tetapi juga menjalankan ibadah puasa. Betapa beratnya beban yang mereka pikul saat itu. Pada masa itu, puasa Ramadan belum menjadi kebiasaan yang umum bagi mereka, sehingga tantangan yang dihadapi terasa semakin berat. Namun, ada pendapat menarik yang menyebutkan bahwa saat Perang Badar berlangsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada pasukan muslim untuk membatalkan puasa mereka. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan perhatian Allah terhadap hambanya yang sedang berjuang. Meskipun terdapat perbedaan dalam riwayat mengenai hal ini, satu hal yang pasti, puasa Ramadan di tahun-tahun awal sangatlah menantang bagi kaum muslimin. Mereka harus beradaptasi dengan ibadah yang baru ini dan karena kesulitan yang mereka alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan keringanan. Keringanan ini berupa perubahan hukum puasa Ramadan dari yang awalnya wajib menjadi pilihan. Apa maksud dari pilihan ini? Pada saat itu, umat muslim tidak diwajibkan untuk berpuasa jika mereka merasa kesulitan. Sebagai alternatif, mereka diperbolehkan untuk membayar fidyah atau memberi makan kepada orang miskin. Pilihan ini bukan hanya sekedar kemudahan, tetapi juga merupakan cara Allah untuk menguatkan keimanan kaum muslimin.
Dengan memberikan opsi ini, Allah ingin membiasakan mereka dengan ibadah puasa sehingga mereka dapat lebih kuat dan siap menjalankannya di masa depan. Setelah keimanan mereka semakin teguh dan mantap, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menetapkan hukum puasa menjadi wajib bagi mereka yang mampu. Ini adalah perjalanan yang menunjukkan betapa Allah selalu memperhatikan kondisi hambanya dan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap situasi. Dengan demikian, puasa Ramadan tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sebuah bentuk penguatan iman dan kedekatan kepada Sang Pencipta. Setelah perintah puasa Ramadan diturunkan, beberapa sahabat Rasulullah SAW merasa penasaran dan mulai bertanya. Salah satu dari mereka berucap, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku jatuh sakit saat menjalankan puasa? Apakah aku diperbolehkan untuk membayar fidyah?" Dengan bijaksana, Rasulullah menjawab, "Tidak, sebaiknya kamu mengganti puasamu di hari lain." Pertanyaan pun terus mengalir dan sahabat lainnya bertanya, "Bagaimana jika aku sedang dalam perjalanan jauh atau musafir? Apakah aku tetap harus berpuasa?" Rasulullah kembali memberikan penjelasan yang jelas. "Batalkan puasamu pada hari itu dan gantilah di hari yang lain." Dari sini, kita bisa memahami dengan tegas bahwa setiap muslim yang sehat dan berakal, jika mengalami halangan untuk menjalankan puasa Ramadan, diwajibkan untuk mengganti atau mengqadha puasa di hari lain. Dengan demikian, tidak ada lagi opsi untuk membayar fidyah seperti yang mungkin dilakukan sebelumnya. Mengganti puasa bukanlah sekedar membayar fidyah, keduanya memiliki makna dan aturan yang berbeda. Namun, meskipun perintah puasa Ramadan telah ditegaskan, masih ada beberapa kelompok yang diperbolehkan untuk membayar fidyah dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, mereka yang termasuk dalam kategori lansia, wanita hamil, dan wanita menyusui yang memang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Bagi mereka, membayar fidyah menjadi pilihan yang sah tanpa perlu mengganti puasa. Namun, perjalanan kaum muslimin dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tidaklah selalu mulus. Mereka masih menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Setiap tantangan ini menjadi bagian dari ujian iman dan ketahanan mereka dalam menjalankan salah satu rukun Islam yang paling penting ini. Dengan semangat dan keyakinan, mereka terus berusaha untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sambil tetap mematuhi aturan dan syarat yang telah ditetapkan, ini adalah perjalanan spiritual yang tidak hanya menguji fisik, tetapi juga memperkuat ikatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama umat muslim. Pada zaman dahulu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, umat muslim harus menahan hawa nafsu mereka selama hampir 24 jam penuh. Bayangkan saja, mereka hanya diperbolehkan untuk makan dan minum saat azan Isya berkumandang. Setelah itu, mereka harus kembali berpuasa hingga adzan Isya berikutnya. Jadi, bisa dibilang tidak ada waktu untuk sahur sama sekali. Namun, peraturan ini mengalami perubahan setelah sebuah kejadian yang cukup mengharukan, di mana salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai Qais bin Shirmah pingsan karena kelaparan. Mendengar hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan peraturan baru yang lebih memudahkan umatnya. Inilah perubahan yang kini kita kenal dan jalani selama bulan suci Ramadan. Dulu, mereka harus berpuasa selama 24 jam penuh, bahkan anak-anak seperti kita pun merasakannya. Sekarang, mari kita bahas beberapa kemudahan yang diberikan Allah dalam menjalankan puasa Ramadan. Salah satu kemudahan yang paling signifikan adalah perubahan waktu puasa. Kisah ini bermula dari sahabat Rasulullah yang berasal dari kaum Ansor, yaitu Qais bin Shirmah. Qais adalah seorang tukang kebun yang bekerja di sebuah kebun kurma. Suatu hari, saat menjalankan ibadah puasa Ramadan, ia terpaksa melakukan pekerjaan berat yang menguras tenaganya hingga menjelang petang. Ketika waktu berbuka tiba, Qais pun pulang ke rumah dengan harapan bisa menikmati hidangan yang telah disiapkan. Namun, betapa terkejutnya ia ketika sampai di rumah dan mendapati bahwa tidak ada makanan sama sekali. Situasi ini menggambarkan betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh umat muslim pada masa itu. Bertanyalah Qais kepada istrinya, "Wahai istriku, tidak adakah makanan untukku berbuka puasa?" Istrinya jawab, "Wahai suamiku, hari ini kita tidak punya makanan apapun. Kalau mau,
"Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu." Dan pergilah istri Kais ini untuk mencari makanan di luar. Sedangkan Kais di rumah ini beristirahat dulu sambil menunggu istrinya datang. Selang beberapa saat kemudian, istri Kais datang lagi dengan membawa sejumlah makanan. Tapi sesampainya di rumah, dia nengok suaminya sudah tertidur tanpa sempat berbuka puasa terlebih dahulu. Ketika Kais bangun keesokan paginya, ia berangkat bekerja dalam keadaan perut yang kosong. Beliau belum sempat menyantap makanan apapun, namun harus melanjutkan puasa. Meskipun perutnya keroncongan, semangat Kais untuk menjalankan ibadah puasa tetap membara. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba Kais pingsan. Berita tentang kejadian ini pun cepat menyebar dan sampai ke telinga Rasulullah SAW. Tak lama setelah itu, Rasulullah berdoa kepada Allah memohon agar diberikan keringanan. Allah SWT yang mendengar doa tersebut segera mengabulkan permintaan Rasulullah dengan menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." Dengan demikian, Allah SWT menetapkan aturan puasa yang baru, yaitu dari terbit fajar waktu subuh hingga terbenamnya matahari waktu maghrib. Selain itu, umat Islam juga diperbolehkan untuk makan dan minum sepanjang malam hingga waktu sahur tiba. Menariknya, ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah SWT mengizinkan para suami untuk berhubungan dengan istri mereka pada malam hari setelah berbuka puasa. Sebelum turunnya surat ini, kaum muslimin dilarang untuk bergaul suami istri selama 30 hari penuh. Pada masa itu, belum ada ketentuan waktu yang jelas seperti sekarang. Ini adalah salah satu bentuk keringanan yang diberikan. Keringanan lainnya adalah bagi musafir yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Selain perubahan waktu puasa, Allah SWT juga terus memberikan kemudahan kepada umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, terutama terkait dengan musafir. Ada sebuah peristiwa penting yang menunjukkan keringanan ini, yaitu saat Fathu Mekah. Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan dan pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya berangkat dari Madinah dalam keadaan berpuasa. Namun, ketika mereka tiba di Qura Al-Ghamim, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, rombongan pasukan muslimin mulai merasakan kelelahan yang cukup berat. Melihat kondisi ini, Rasulullah segera meminta sebuah kantung air dari salah satu anggota rombongan dan meminumnya di depan mereka. Tak lama setelah itu, para sahabat pun mengikuti jejak Rasulullah dan membatalkan puasa mereka. Namun, menariknya, ada juga beberapa di antara mereka yang memilih untuk tetap berpuasa meskipun dalam keadaan yang sulit. Akhirnya, salah satu sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang masih tetap berpuasa?" Nah, waktu itu Rasulullah langsung menjawab, "Mereka adalah orang yang bermaksiat," kata Rasulullah. Di sini, makna dari bermaksiat adalah bahwa Rasulullah sangat menyayangkan perilaku sebagian kaum muslimin yang tidak memanfaatkan keringanan puasa yang telah Allah berikan. Allah sudah memberikan kemudahan, tetapi mereka justru mengabaikannya. Inilah sebabnya Rasulullah mengungkapkan pernyataan tersebut. Momen ini menjadi dasar bagi umat muslim untuk diperbolehkan membatalkan puasa saat sedang dalam perjalanan. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, umat muslim tetap diwajibkan untuk mengganti puasa tersebut di hari lain. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa kewajiban puasa yang kita jalani saat ini telah melalui berbagai proses penyempurnaan dan keringanan. Tidak serta-merta kita bangun sahur dan berbuka saat maghrib, tetapi Allah memberikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Nah, itulah beberapa kemudahan yang telah Allah berikan untuk kita dalam menjalankan puasa. Jadi, itu dia sedikit cerita tentang awal ibadah puasa Ramadan bagi umat muslim. Ternyata, dari sejarahnya, puasa ini telah melalui banyak proses perbaikan yang membuatnya semakin mudah dan tidak memberatkan kita. Bayangkan saja, jika kita hidup di zaman Rasulullah, sanggupkah kita berpuasa selama 24 jam? Dari kisah ini, kita diingatkan untuk semakin bersemangat menjalani sisa-sisa hari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ayo, jangan sampai kendur puasanya ya. Ingat, Allah SWT dan Rasulullah telah memberikan kita banyak kemudahan.
Semoga kita semua senantiasa dikuatkan untuk menjalani puasa hingga akhir dengan penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like-nya, tinggalkan komentar di bawah untuk pendapat dan saran-saran kalian untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian selalu tahu ketika kita mengupload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.